Ya, selamat pagi untuk kalian semua. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Jadi kita tahu minggu yang lalu kita ada bahan yang sudah dipelajari mengenai Perang Dinginnya sendiri. Selama Perang Dingin berlangsung itu, mulai dari Presiden Harry Truman, kemudian ada Presiden Jenderal Eisenhower, ada Presiden John F. Kennedy, ada Presiden Lyndon Johnson, ada Presiden Richard Nixon, ada Presiden Gerald Ford, kemudian ada juga Jimmy Carter, Presiden Ronald Reagan, George Bush, dan nanti kita lihat bagaimana strategi pasca Perang Dingin ini setelah pemerintahan Bill Clinton. Dalam latar belakang politik dan strategi baru ya, maksudnya di mana AS menjadi satu-satunya kekuatan adidaya dalam arti kemampuan untuk melakukan proyeksi kekuatan secara global. AS semakin memiliki keyakinan untuk mengatur dunia. Secara garis besar, kebijakan keamanan dan politik luar negeri pemerintahan Bill Clinton adalah apa yang disebutnya dengan strategi engagement and enlargement. Artinya perubahan agenda keamanan pasca Perang Dingin. Aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan keamanan serta kepemimpinan global AS. Untuk itu, kebijakan pertama AS dasarkan pada 3 langkah. Yang satu, mencegah timbulnya adanya ancaman. Yang kedua, menangkal ancaman yang telah timbul agar tidak terjadi konflik terbuka. Penggunaan kekuatan militer jika langkah pencegahan dan penangkalan tersebut gagal. Itu langkah terakhirnya yang akan diambil. Kemudian dilihat dari strategi yang dilaksanakan adalah untuk mencapai kepentingan nasional, keamanan nasional Amerika Serikat. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan dalam pemerintahan Presiden Bill Clinton. Yang pertama adalah menjaga kerjasama yang efektif dengan negara-negara regional penting melalui diplomasi yang kuat yang ditopang oleh militer dan aliansi yang kuat pula. Kedua, menggunakan kerjasama pertahanan termasuk aliansi bantuan militer, kerjasama antar militer, pengawasan perdagangan persenjataan, dan penjualan persenjataan. Ketiga, pencegahan dan penyelesaian berbagai krisis. Itu pun kalau terjadi. Yang keempat, menciptakan konsensus nasional mengenai partisipasi Amerika Serikat ke dalam penjagaan perdamaian dan krisis manajemen. Selanjutnya, mengusahakan penghapusan ranjau darat sesuai dengan kepentingan nasional dan internasional Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Yang terakhir, menentukan prioritas masalah-masalah melalui pooling maupun fokus kepada mediasi. Adapun asumsinya adalah sebagai berikut. Artinya langkah-langkah yang tadi telah dijelaskan itu asumsinya dasarnya adalah sebagai berikut. 1. Ancaman-ancaman yang muncul bersifat majemuk akan tetap mengancam kepentingan Amerika Serikat meskipun diakui bahwa sifatnya akan lebih terbatas. Prioritas keamanan regional AS akan tetap terfokus ke Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah. Diplomasi preventif dan revolusi konflik akan dapat membatasi konflik regional maupun global apabila itu terjadi. Kemudian mengatasi sebab-sebab dari konflik itu sendiri. Presiden Amerika Serikat akan mengambil alih kendali pertahanan apabila dalam keadaan khusus yang bersifat darurat. Dalam melihat proses perkembangan strategi militer Amerika Serikat ini, ada 2 hal penting untuk dilihat dalam kaitan antara Perang Teluk dan pasca pergeseran strategi Amerika Serikat. Pertama, Perang Teluk meletakkan dasar bagi paradigma baru sistem pertahanan atau pertempuran Amerika Serikat. Perang Teluk itu perang ketika Amerika Serikat masuk ke kawasan Timur Tengah berperang dengan Irak.
Adapun paradigmnya baru, sistem pertempuran tersebut adalah yang terpenting bagi militer AS untuk mengatasi suatu krisis yang muncul pada masa yang akan datang. Yang kedua, perang teluk ini juga mempertegas akan adanya kecenderungan baru bagi suatu konflik yang berintensitas menengah atau juga disebut mid intensity conflict, yaitu merupakan konflik yang levelnya berada di bawah high intensity. Kedua, level strategi ini kemudian dihadapkan dengan tantangan baru ketika Perang Dingin berakhir. Adapun kebutuhan Amerika Serikat selepas Perang Dingin itu adalah paritas strateginya dan untuk menangkal implikasi negatif atau merugikan bagi force structure itu sendiri, menimbulkan implikasi politik dan ekonomi yang kompleks dalam pengertian penurunan kekuatan militer secara masif. Tentu memiliki implikasi yang tidak menguntungkan, sebab bermuara kepada kerugian politik dan ekonomi yang harus ditanggung oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, belajar dari pengalaman Perang Teluk tersebut, ada beberapa penggunaan persenjataan serta formasi kekuatan yang tampaknya akan mendominasi strategi operasional Amerika Serikat sekarang, yaitu pada abad ke-21 ini dan seterusnya. Yang pertama disebut strategic mobility. Artinya untuk memenangkan suatu konflik regional di masa depan, kekuatan AS harus bisa sampai secara cepat dan memiliki kekuatan yang mencukupi. Kedua, mobile firepower. Sekali militer AS mencapai di kawasan pertempuran jauh, mereka harus mampu melakukan pertempuran dan memenangkan pertempuran tersebut. Yang ketiga, advanced tactical aircraft, yaitu strategi udara ini diambil mengingat banyak kekuatan di dunia ketiga yang memiliki pesawat-pesawat tempur dan sistem pertahanan udara modern buatan Uni Soviet di masa yang silam dan juga kemungkinan buatan Rusia sekarang ini. Yang terakhir, adapun asumsi yang menyatakan bahwa kekuatan militer AS akan semakin asertif terhadap kekuatan yang dimasukkan ke dalam daftar proyek musuh, enemy project, dapat dilihat melalui kenyataan bahwa AS merupakan satu-satunya negara superpower dewasa ini dan tidak ada saingan lainnya kecuali barangkali pada abad sekarang ini adalah Republik Rakyat Tiongkok. Itu saja yang bisa disampaikan secara singkat. Jadi ini hanya pointers-pointersnya saja. Adapun bahan akan disampaikan seperti biasa. Selanjutnya nanti pembahasan selanjutnya lihat bahan yang sudah dibagikan, yaitu halaman berapa itu nanti dilihat ya, mengenai selesainya Perang Dingin terus dan seterusnya, itu dipelajari dengan sungguh-sungguh supaya ini nyambung ya. Itu saja untuk sementara ini, sampai jumpa lagi.